Langsung saja kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Maulana Hidayatullah MSc. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah 'alaina min ma'rifatil 'ilm wasahhil akhlaqana bil 'ilmi wanshur 'alaina min khazaini rahmatik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ada kata yang patut kita ucapkan dan syukur kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat kepada kita. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya, Allah berikan nikmat iman. Dengan kekuatan iman inilah Allah Ta'ala mudahkan kita datang ke rumahnya, melaksanakan perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Ini adalah semata-mata karena taufik dan hidayah daripada Allah. Maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, pengurus masjid Nurul Muhsinin beserta jajarannya, Pak RW, Pak RT, hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh yang dimuliakan ini Allah. Bapak dan Ibu, kita ambilkan dari kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Faqih Az-Zahid Al-Alim Al-Amil wa Ustaz Al-Muhaddith, satu orang yang faqih, kemudian zuhud, alim lagi, kemudian orang yang senantiasa beramal, dan ustaz lagi, muhaddith lagi, kemudian Maulana Syekh Nasiruddin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, Syekh Abdul Lais Samarqandi, dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Qala musannif rahimallah wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bi sanadil muttasi ila Syekh Abdul Lais Samarqandi rahmatullahi alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini tentang bab menganjurkan kita, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi Bapak dan Ibu, setiap kita ini adalah pendakwah. Setiap kita ini mesti berdakwah. Satu orang bapak mesti ingatkan anak dan istrinya, mesti diajak. Kenapa Bapak dan Ibu? Ketika satu orang menikah, maka katakanlah mertuanya menikahkan dia,
Aku terima nikah engkau, aku nikahkan engkau Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian tunai diterima oleh suami. Maka setelah itu kewajiban untuk mengingatkan istrinya. Kalau nanti dia punya anak, mengajarkan anaknya, mengingatkan ahli keluarganya ketaatan kepada Allah adalah tugas suami. Kalau mengajak kebaikan ini bapak dan ibu tak mesti punya ilmu betul. Yang penting dia mau. Ya kita ke masjid, bu bangun, kita sholat subuh pada itu sudah tahu. Tetapi kalau untuk mengajar mesti ada ilmu. Bagaimana kalau dia ngajar kepada anak? Maka sedekah ini penting. Satu orang kepala keluarga mendakwai pada istri dan anaknya. Muadzin berdakwahnya dengan azannya. Maka tatkala kita habis azan dianjurkan berdoa. Allahumma rabb hadzal da'watit tammah. Dakwah yang sempurna itu adalah azan. Kenapa? Karena azan itu mengajak orang untuk membesarkan Allah Ta'ala, mengingatkan manusia kepada Allah, diagungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga setiap orang yang mendengarkan azan, dia tahu ini kalimat, apa fungsi kalimat, mengajak mereka untuk melaksanakan perintah Allah itu semua. Sehingga dalam kitab ini dikatakan, qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ta'ala, inna Allah ta'ala yu'azimul 'amma bi amalil khassah, walakin idza adhara al-ma'asi falam yunkiru faqad istahaqqal qawmu jami'an 'uqubatah. Diceritakan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengadab secara umum dengan amal yang khas, dengan amal yang khusus. Akan tetapi apabila telah nyatalah kemaksiatan, falam yungkiru, dan tidak ada orang yang mencegah. Kalau tidak ada lagi usaha untuk mengajak kepada kebaikan, orang remeh temeh, cuai acuh tak acuh, nak solat lah, maksiat lah, yang penting kan saya. Padahal dia hari lewat di depan rumahnya, tidak ada sepatah dua kata diingatkan. Faqad istahaqqal qawmu jami'an 'uqubata. Maka kalau dibiarkan berlanjut dia berbuat maksiat, tak ada yang mengingatkannya. Ketika azab hendak Allah turunkan, semua orang pun kena. Memang maaf bapak dan ibu, dia maksiat dengan uang dia, mungkin di rumahnya, tidak libatkan orang lain, tetapi asbab maksiat yang dia buat semuanya kena. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, man ra'a, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyiru, maka hendaklah dia rubah, biyadihi, dengan tangannya. Tangannya di sini maksud bapak dan ibu dengan kekuasaan, dengan wewenang. Satu orang RT wajib memberikan kepada masyarakat, apalagi masyarakat sekitar itu orang Islam. Saya RT di sini. Buat konon, buat hukum. Kalau meminta tanda tangan 5 waktu ya, itu kan urusan RT. Tapi RT sekarang nggak ada buat kayak ini. Tapi kalau buat kayak ini mungkin gempar masyarakat. Maka dia keliling. Kalau ada warganya yang tidak sholat, maka dia datangi silaturahmi. Kenapa tidak sholat? Kenapa? Karena dia nanti akan dituntut juga sebagai pemimpin. Kalau bagi sembako semua datang, tapi kalau dia ada sholat tak datang. Nah ini, ya bu, boleh juga Pak, ya kan? Ya kan?
Kita bagi sembako habis sholat subuh, itu komplain semua masyarakat. Ya kan? Tak apa komplain. Dia gunakan wewenangnya untuk kebaikan. Kita berbahagia di masjid Bapak Ibu habis sholat subuh, habis kita ceramah subuh, nanti ada pembagian sembako. Tak apa-apa yang lain komplain. Kenapa tak mau sholat subuh berjamaah? Dia gunakan wewenangnya adalah untuk kebaikan. Falyughayyiru biyadihi itu dengan kekuasaan, dengan wewenang. Kalau dia diberikan kekuasaan, amanah, dia gunakan amanah itu untuk taat kepada Allah. Inilah yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Bapak dan Ibu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia jadi Amirul Mukminin, jadi presiden, maka malam hari itu tak tenang, tak bisa dia tidur. Ronda naik keliling, ditengok lah. Habis sholat subuh dia balik badan ke belakang, ditengok siapalah sahabat-sahabat yang tidak datang sholat subuh. Yang tidak datang dia silaturahmi ke rumah. Ditanya kepada ibunya, kenapa Sulaiman tidak datang sholat subuh berjamaah? Wahai ibu, rupanya Sulaiman itu tidak begadang seperti kita. Kalau kita nak sholat subuh kan nak begadang atau mulah atau main batu. Sulaiman itu sholat subuh tidak ke masjid karena kantuk, dia sholat semalam suntuk. Sholat sunnah. Ketika waktu subuh maka ngantuk dia, karena waktu itu tidak ada seperti kita. Kalau kita kan seantero azan, terdengar kemana-mana. Kadang-kadang rumah kita sudah diapi dengan suara azan, enak, jelas lagi. Masjidnya pun jalan ke masjid cantik, penerangan mantap. Kalau zaman sahabat Nabi itu belum ada yang pengeras suara, belum ada lampu lagi, jalan masya Allah. Cuacanya dingin, kalau kita dingin AC. Kalau itu pun cuaca dingin. Ketika musim dingin begitu dingin sampai ke tulang. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya, kenapa Sulaiman tidak datang sholat subuh? Kata ibu dia sholat semalam subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka annama shallal laila kullah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Aku inginkan bagaimana setiap orang Islam itu, kata Umar radhiyallahu anhu, sholat subuh secara berjamaah, terutama laki-laki. Mengapa penting sekali kita Bapak dan Ibu untuk saling mengingatkan. Kalau kita tidak ada wewenang, fabilisanihi, ingatkanlah dengan lisan. Mari Pak, mari Bu, kita ke masjid. Wahai anak-anak muda, di waktu sholat, dengan hikmah dan kasih sayang, mengingatkan dengan hikmah dan kasih sayang. Dan juga mampu diingatkan dengan lisan, wa bi qalbihi, maka bencilah di dalam hati, itu adalah kemungkaran. Tak sanggup dengan tangan, dengan lisan, tak juga minimal di dalam hati kita ucapkan, ini adalah kemaksiatan. Ya Allah, berikan aku taufik terhindar dari perkara. Ini adalah selemah-lemahnya. Maka disebutkan wa dzakara anna Allah Ta'ala auha. Disebutkan dalam ayat sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyi kepada Yusha bin Nun alaihissalam, seorang nabi, Yusha bin Nun. Inni ma'alika min qaumika arba'ina alfan, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menghancurkan daripada kaummu ini arba'ina alfan, 40.000 min khiyarihim, 40.000 orang dari kalangan orang-orang yang baik mereka. Wasittina alfan, dan 60.000 min syururihim, dari orang-orang yang buruk mereka. Lantas bertanya Yusha bin Nun, faqala ya rabbi haula, ya wahai Rabbku, kenapa? Baikku, kalau orang-orang yang bermaksiat oke lah. Paman boleh saja, kenapa orang-orang yang berbuat kebaikan pun dihancurkan juga? Kalau orang maksiat
ajal mantap lah bahasa kita. Nah, mati aja lah yang Allah. Tapi orang-orang yang berbuat kebaikan ini bagaimana? Kok ikut juga? Ikut celaka juga. Waqala innam lam ya, maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka lam yaghiddu bi ghadabi, sesungguhnya mereka tidak marah dengan kemarahanku. Wa aqilahu wa syaribahum, mereka makan-makan dan minum-minum bersama mereka. Maksiat mereka buat, mereka tenang-tenang saja. Tak solat dia tenang aja. Sebetulnya dengan ia mengingatkan, ayo kita ke masjid. Ini perbuatan maksiat. Maksiat terbesar itu adalah meninggalkan solat. Kita berhenti sejenak. Dulu keluar surat dari wali kota. Setiap waktu sholat dianjurkan instansi berhenti ketika waktu sholat. Turun ya, tak ada lagi. Padahal itu adalah wewenang. Dibiadi itu dengan dia menggunakan kanun. Setiap waktu sholat dianjurkan instansi istirahat. Kita sholat ke masjid dan musola terdekat. Itu adalah dakwah. Maka kenapa Bani Israel itu lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknatlah Bani Israel lewat lisan Nabi Daud dan Isa Maryam. Kenapa Bani Israel itu dilaknat? Ketika hari pertama dia tengok ada berlaku maksiat, maka dia ingatkan, "Hei, fulan, takutlah kamu kepada Allah, ini tidak cocok. Sebagai seorang muslim bermaksiat kepada Allah." Hari pertama, hari kedua, ketiga, dia duduk-duduk dengan mereka, dia makan-makan dengan mereka, melihat ini Allah Ta'ala satukan hati mereka. Hari ini adalah kerisauan kita Bapak dan Ibu. Mungkin itu di rumah kita, mungkin itu ahli keluarga kita, mereka cuek, acuh tak acuh meninggalkan sholat. Badannya sehat, tubuhnya kuat. Tapi ketika perintah Allah datang sholat ini banyak alasan. Yang sakit kaki lah, yang sakit kepala. Tapi kalau ada pagi ini ke free day, penuh jalan, tak muat parkir. Tapi ketika rumahnya satu jengkal daripada rumahnya dari masjid, Masya Allah, begitu berat. Perkara inilah yang mesti kita hari-hari. Inilah yang dirisaukan oleh Nabi SAW. Kalau tidak ada amal bi'ma'ruf nahi 'anil munkar, ada saling mengingatkan. Padahal Al-Quran mengatakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Laki-laki mukmin dengan perempuan mukmin satu sama lain saling tolong menolong. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan apabila satu orang suami dia bangun malam kemudian membangunkan istrinya, kemudian istrinya tidak mau bangun, maka dipercikan air. Dipercikan Pak ya, dan disiram. Dipercikan. Nah, percik begini. Dipercikan. Nah. Kemudian keduanya bangun melaksanakan sholat tahajud baik sendiri atau berjamaah, maka dua orang laki-laki dan wanita ini dikatakan orang-orang yang ingat kepada Allah. Riwayat yang kedua, apabila satu orang wanita dia bangun, kemudian dia bangunkan suaminya, suami tidak mau bangun, dipercikan air. Jangan siram bu. Disiram nanti naik amper. Kemudian laki-laki dan wanita itu bangun malam, dia sholat berjamaah atau sendiri, maka dua orang dikatakan orang-orang yang ingat kepada Allah. Ada usaha mengajak, maka dua orang dikatakan adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Maka laki-laki dan wanita satu sama lain saling penolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, wa yuqimus salata wa yutuz zakah.
mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini perintah Allah Ta'ala. Hari ini Masya Allah, perkara ajak mengajak ini sudah mulai hilang. Kadang-kadang orang yang diajak pun naik ampere, padahal tugasnya mengajak, bukan mengajar. Ada lo ngajak petang hidup lain, ada lalamu hidup, ada yang jangan. Tapi ketika nanti mati kita diajaknya juga ke Pak, orang tua saya meninggal Pak, untuk mohon datang takziah. Ketika ke masjid kita ajak dia tak mau nunggu mati dulu. Maka kata Nabi SAW ditanya oleh satu orang laki-laki. Qala dzakarna anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang laki-laki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya, Antal ladzi taz'amu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya mendawa anta Rasulullah. Kata laki-laki tadi. Maka Nabi menjawab, qala na'am. Nah. Maka berkata lagi, fayul amalu ahabba ila Allah ta'ala, apa amal yang sangat dicintai oleh Allah? Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, apa amal yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala? Al-iman billah, beriman kepada Allah. Dan laki-laki itu bertanya, apa lagi setelah itu? Silaturahmi, katanya, menghubungkan silaturahmi. Kemudian qala madza, kemudian apa lagi? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan laki-laki itu berkata lagi, fa'il amali abghadu ila Allah subhanahu wa ta'ala, apa amal yang sangat dibenci oleh Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, asyirku billah, mensyirikatkan Allah Ta'ala. Thumma mada, kemudian apa lagi kan? Qata'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Kemudian dia bertanya lagi, apa lagi setelah itu? Maka Nabi SAW tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, meninggalkan perkara mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 3 perkara amal yang dicintai oleh Allah dan juga 3 amal yang dibenci oleh Allah. 3 perkara yang dicintai oleh Allah, beriman dengan Allah. Tanda-tanda iman itu yakin. Ketika dia mendengarkan kumandangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tanya diri, saya ini orang beriman atau enggak? Allah berikan 2 telinga untuk mendengar. Apa maksud Allah berikan 2 telinga kita? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alladzi, orang-orang yastami'una al-qawla, mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsana, kemudian dia ikuti perkataan itu dengan baik. Ketika dia mendengarkan kumandangan azan, ini panggilan Allah telah datang, muadzin telah memanggil. Kalau saya tunaikan perintah Allah, di situ ada janji-janji Allah, maka dia tinggalkan aktivitasnya, dia tinggalkan nyenyak tidurnya, walaupun dalam keadaannya dia datang ke rumah Allah. Yakin dia. Yang kedua, dia buat silaturahmi. Kita datang ke masjid ini salah satu silaturahmi Bapak. Kapan mengumpulkan umat Islam? Tempat berkumpulnya umat Islam itu adalah masjid. Maka di dalam kitab I'anul Talibin itu, kebiasaan orang kita ini kan habis sholat bersalaman. Kalau di kota ini kapan kita berjumpa? Kalau ada katakan saya tak mau salaman, tak apa-apa. Tapi bagi saya, kalau di kita ini bersalaman di kota ini sangat penting. Kapan kita berjumpa bapak-bapak?
Kalau jumpa ke rumah sibuk, ya kan? Hari libur sibuk juga. Nah, inilah tempat perjumpaan umat Islam itu adalah di masjid. Memperkuat silaturahmi. Kemudian amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah mengingatkan, ya'muru bil ma'ruf, mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan. Masya Allah, Pak. Oh, Allah Ta'ala masih berikan umur kepada kita. Alhamdulillah. Masih dipilih kita walaupun dah tua-tua, ada banyak sakit, masih dipilih juga datang ke masjid. Orang sehat badannya kuat, tapi tidak dipilih, kita masih dipilih. Itu satu karunia yang Allah berikan. Dan 3 perkara yang dibenci oleh Allah. Pertama, syirik. Syirik ini ada 2 juga, Bapak. Kalau syirik secara jahar ya dia keluar daripada Islam. Tadi yang berat itu syirik yang tersembunyi. Ketika datang panggilan Allah, dia sibuk juga jualan lagi, sibuk bekerja. Padahal dia mengaku beriman. Saya beriman, saya orang Islam. Tapi ketika datang perintah Allah, dia cuai. Lebih didahulukannya pekerjaannya, lebih didahulukan aktivitas. Padahal ketika itu perintah Allah cuma nak lama. Sholat subuh ni paling 10 menit. Kalau sholat lain mungkin 5 menit lagi, zuhur asar. Sebentar. Tanda dia betul-betul iman pada Allah, dia tinggalkan aktivitas. Kalau hari ini Bapak dan Ibu nak mau orang nyembah berhala, tapi berhala itu kalau dia pecah-pecah, berhala itu dari emas dipecah-pecah, masuk ke kantong-kantong kita. Sebetulnya berhala kecil itu tatkala pekerjaan yang mengganggu kita itu berhala. Ketika kita nak menunaikan perintah sibuk dengan kerja sehingga terlewat lagi waktu sholat. Sebetulnya itulah berhala kecil. Tuhan-tuhan kecil yang menjadi penghalang kita bertaat kepada Allah. Dan inilah yang diusahakan oleh Nabi SAW, mengingatkan kepada sahabatnya, "Aktsiru min syahadati la ilaha illallah qabla an yuhala bainaha wa bain." Berbanyaklah ucapkan la ilaha illallah sebelum terhalang antara kalian dengannya. Apa penghalangnya kata Nabi? Al-maut, mati. Disuruh kita perbarui iman, perbarui yakin kita, supaya iman dan yakin kita terbentuk. Kalau sudah meninggal dunia, ada harapan kita memperbaiki iman. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada sahabat-sahabat itu, jadidu imanakum, perbaikilah iman kalian. Wa kaifa jadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah ucapkan la ilaha illallah. Maknanya bukan dizikirkan saja Bapak. Hari-hari kita nak belajar mengucapkan kalimat alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada saya. Kalau kita makan, alhamdulillah Allah berikan makan kepada saya. Berapa banyak Allah gunakan hamba-hambanya Allah sehingga makanan itu datang ke tempat kita. Kita tinggal menyuap saja. Ini patut kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Jarir radhiyallahu anhu dan an Abi daripada bapaknya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yakunu fi rajulun ya'malu bil ma'asi. Tidak adalah suatu kaum yang mana di dalam kaum itu ada satu orang laki-laki yang beramal dengan kemaksiatan, wa yaqdiru, kemudian kaum itu mampu untuk mencegahnya. Ayyughayyiru, kemudian mampu untuk mencegahnya. Fala yughayyiru, kemudian kaum itu tak mau dia mencegah kaum. Mungkin karena dia mungkin orang besar,
orang terpandang, malu lawak, sanggan. Padahal kau tu mampu mengingatkan. Illa Allah wa a'udzu bi'adzab qabla ayat niscaya Allah akan menimpakan kepada kaum itu bencana sebelum mereka mati. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu, kemaksiatan itu bentuknya sepele dan cuek. Tetapi ketika satu pelaku maksiat berbuat kemaksiatan, yang lain tidak mau, dia cuek, tidak mau mengingat-ingatkan, ketika datang musibah bala bencana semuanya kita kena. Wahal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nyatalah kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia. Seluruh makhluk-makhluk itu dalam keadaan berzikir, tapi yang lupa kepada Allah Ta'ala itu adalah manusia dan jin. Zikir seluruh makhluk itu apa? Dari subhanallah wa bihamdi. Asal dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka Allah berikan rezeki. Tetapi manusia diberikan nikmat kepada Allah, tak kala diberikan nikmat maka dia lupa. Maka itulah maksud dihantar seluruh para nabi. Nabi-nabi diantar ke permukaan bumi dan untuk perkara yang sama, mengingatkan manusia. Setiap nabi itu ada namanya pengikut dan ada juga sahabat. Meninggal nabinya dilanjutkan perjuangan oleh sahabat. Sahabatnya meninggal dilanjutkan dengan tabi'in. Tabi'in meninggal dilanjutkan dengan ulama-ulama sampailah kepada kita. Karena ada yang mengingatkan, ada yang mengingat terus setiap zaman. Kalau tidak ada lagi mengingatkan Bapak dan Ibu, Masya Allah, mungkin dunia ini sudah khatam. Kalau tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, 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 la ilaha illallah di permukaan bumi ini, maka dunia ini akan kiamat. Tapi masih ada orang yang mengingatkan, masih ada azan mengingatkan kita untuk sholat. Maknanya masih ada dakwah. Tetapi kita tidak bisa membendung daripada musibah bala bencana yang datang dari Allah. Maka sangat penting Bapak dan Ibu, setiap kita, walaupun kita tak jadi pendakwah, setiap kita mesti berdoa, terutama di keluarga kita, mengingatkan mereka untuk ingat kepada Allah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Waruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah orang yang berkhidmat kepada Nabi. Dia mondok bersama Nabi 10 tahun. Dari Anas bin Malik berkata, inna minan nasi nasun, sesungguhnya ada di kalangan manusia ini satu orang, mafatihil khairi mu'alakum lil syarri, dia menjadi kunci-kunci kebaikan. Ada di kalangan manusia itu akan menjadi kunci-kunci untuk kebaikan, wa mu'alikum lil khair, dan juga dia menjadi penutup bagi keburukan. Dan juga ada di sebagai manusia itu adalah mafatihil syarri, menjadi kunci-kunci untuk keburukan, mawalikul lil khair, dan juga jadi kunci-kunci penutup kebaikan. Satu orang jadi kunci kebaikan. Kalau dia di mana-mana menjadi pelopor untuk kebaikan, sehingga menjadi penutup keburukan. Ada juga sebagai manusia itu, kalau untuk perkara yang buruk, jalan tuh, dia pembuka. Kalau untuk sumbang masjid berat, tapi kalau ada organ tunggal, ada acara-acara, keluar jor-joran ya. Tapi kalau ada kegiatan masjid, ada pengajian di masjid, ada anak-anak mengaji di masjid, maghrib mengaji, Pak, sumbangkanlah donatur ke masjid kita, agak berat ya. Tapi kalau perkara-perkara hura-hura, poya-poya, semangat ya.
Ada di antara kita Bu? Sekarang nggak nampak. Tapi kalau nanti sebentar lagi ada acara-acara, nah datang Bu. Tapi kalau sebentar lagi Ramadan datang, nah kita akan adakan acara Ramadan. Agak berat dan betul. Maka jadilah kita ini adalah menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup keburukan. Jangan kebalikan. Salah Bapak dan Ibu. Setiap kita ini Allah berikan dua. Di dalam diri kita ini ada kebaikan dan juga ada keburukan. Maka ketika satu orang bangun pagi tadi, akan datanglah dua bisikan kepada dia. Satu bisikan malaikat, kata malaikat, bangun, bangun, bangun. Sebentar lagi subuh. Datang juga bisikan kedua, datanglah bisikan syaitan. Malam masih panjang lagi, lama lagi subuh, tidurlah dulu. Kata malaikat, ibda bil khair. Kata malaikat, bukalah harimu dengan kebaikan. Kata syaitan, ibda bil syarri. Bukalah harimu dengan keburukan. Nanti lalu sholat sama lagi, tidur. Itu akan datang bisikan kepada kita. Kalau satu orang kekuatan imannya kuat, maka dia akan tinggalkan ngantuknya. Dia akan baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dia akan bangun. Dia akan bersuci dan berwudu kemudian sholat. Maka terbukalah simpul syaitan di dalam diri. Tapi ketika dia bangun, dia tengok hari 3:30 belum lah. Tidur lagi. Rupanya 14 subuh. Penyesalan tidak ada. Maka kita ini semuanya pelopor daripada kebaikan. Karena dua itu akan datang. Tergantung kita mengusahakannya atau tidak. Tapi kalau kita buat lagi dengan pengarah, kita tahan nafsu kita, gantung kita. Kita datang lagi, kita melaksanakan ibadah, kita datang sholat subuh secara berjamaah. Disitulah Allah berikan pintu-pintu kebaikan kepada kita. Kemudian Nabi SAW, "Fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihul khair." Maka beruntunglah liman bagi orang-orang ja'alallahu ta'ala yang menjadikannya Allah Ta'ala. Beruntung bagi orang-orang yang menjadikannya oleh Allah Ta'ala mafatihul khair, kunci-kunci kebaikan, ala yadayhi, atas tangannya. Wa wailun, dan celaka liman ja'alallahu ta'ala, celakalah bagi orang-orang yang menjadikannya dari Allah Ta'ala daripada pintu-pintu keburukan di atas tangannya. Yani alladzi ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar fa huwa miftahul lil khair. Orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, fa huwa miftahul lil khair. Mereka itu adalah kunci bagi kebaikan. Wa mu'allakum lisyari, dan dia itu adalah penutup daripada keburukan. Wa huwa minal mu'min, dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik ini kepada kita Bapak. Dan Allah Ta'ala puji di dalam Al-Quran, wal mu'minu, ayat itulah asbabul ayat itu turun. Maka turunlah ayat ini, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki yang mukmin dengan wanita yang mukmin satu sama lain adalah saling penolong, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Fa ammal ladzi ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf fa huwa min 'alamatil munafiq. Orang-orang yang menyeru kepada kemungkaran dan menghalangi daripada kebaikan, fa huwa min 'alamatil munafiqin, itu adalah tanda-tanda atau alamat orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita dari sifat-sifat munafik. Ada yang bertanya Bapak dan Ibu sebelum kita sholat? Setiap kita ini tadi awal dikatakan semacam pendekatan kewajiban yang mengajak
yang namanya berdakwah mengajak itu memang tidak ada berhentinya. Tetap kita usaha walaupun dia nak mau. Cuma jangan sampai ketika kita mengajak terlontar kata-kata yang tak baik. Tugas kita adalah mengajak, yang berikan hidayah adalah Allah. Maka kata Nabi, "Anna muballighun wallahu yahdi." Kata Nabi, "Anna muballighun," saya cuma muballigh, menyampaikan. Wallahu yahdi, Allah yang memberikan hidayah. Tugas kita mengingatkan. Sudah diingatkan, nanti kita doa, "Ya Allah, bukakan pintu hatinya." Kadang-kadang Bapak dan Ibu, kalau orang itu tertutup hatinya, walaupun sering banyak yang mengajak, hatinya tertutup. Padahal telinganya sehat. Kadang-kadang melantun ya, melantun tahu kan? Nolak deh. Maka tugas kita cuma mengajak. Tugas kita mengajak. Sepatutnya setelah kita ajak lagi kita doa. Kenapa? Karena yang berikan hidayah adalah Allah. Walaupun fasih lidah kita, walaupun dia Masya Allah lancar bahasa Arabnya, tapi hidayah itu adalah milik Allah. Maka saya ketika mengawani ada namanya orang-orang tunarungu, Pak. Tunarungu ini tidak pernah bicara. Dan bicaranya kontan-kontan lewat isyarat. Kalau dia datang dia bilang, tak salah, maksudnya tak ini dibilang gini kan. Itu bahasa isyarat dia. Pak, sholat Pak, masjid, masjid kan. Tak sholat nanti bakar di neraka. Kontan aja dia. Tapi dia kan agak pandai bicara itu pakai isyarat. Tugas kita Pak, mengajak dan doa. Kalau sudah kita ajak tak mau, dia nanti ketika ditanya di akhirat, aku sudah ajak engkau. Cuma kita harus ada hikmah dan kasih sayang dalam mengajak. Jangan gara-gara kita sudah ajak, dan kadang hidayah kamu, jangan boleh gitu. Ya. Karena mungkin bosan kita kan, kita mengajak anak kita, menyuruh dia sholat, kafaru badan, keluar kata-kata pas rapatnya. Ketika kita ada kebosanan dalam ngajak, disitulah doa kita mustajab. Ya Allah, engkau bukakanlah hatinya. Setelah kita ajak, kita doakan, sebut nama, minta kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika mengajak dua Umar, pertama Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab, maka Nabi ajak kepada Islam. Tapi Nabi doakan juga, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua Umar, Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Maka Allah pilih Umar bin Khattab. Setelah kita ajak, kita doa. Kalau dia tidak mau, Allah Ta'ala yang menutup hati. Karena hidayah ini Bapak dan Ibu milik Allah Ta'ala. Cuma kita usaha. Kalau tak mau, nanti ketika dituntut kita bisa ada jawaban. Aku dah jawab, dah ajak. Mana ada saksi? Ini kan saksi besok. Kalau dituntut di akhirat, mana ada saksi? Anggota barang kita ini menjadi saksi. Salawat. Ada itu? Yang bagus itu kita ajak, kita doa. Kalau Nabi itu tahadu lagi. Sudah diajak, dia doa, diberikan hadiah. Pemuka Quraisy datang ke Madinah, hendak membunuh Nabi. Nabi dah tahu dia datang. Sayyidina Umar katakan, ini yang bunuh dia saja. Karena dia tahu dia akan membunuh Nabi. Tapi kata Nabi, tak usah, wahai Umar, diam. Ajak dia sini. Nabi tanya kedatang apa maksud kedatangan wahai kamu Wahab? Begini bagaimana? Biasalah berkilah. Tapi kata Nabi, tidak, engkau ada maksud. Tapi Nabi jawab dia. Yang hendak membunuh Nabi berupa arah menjadi pembelaan.
Karena penting juga Bapak dan Ibu, tahadu. Berikan hadiah, niscaya kamu berkasih sayang. Maka kalau kita tengok di tempat-tempat lain itu Bapak dan Ibu, dia berikan makan Pak, dia berikan hadiah dulu baru dia. Dan ini pengalaman di dalam keluarga saya. Saya pulang kampung mengingatkan abang saya, sholatlah kamu, adil lo menjaga. Tapi kita rubah trik lagi, pulang kampung kita belikan baju dia, nanti kasih uang, berikan oleh-oleh kan. Pas waktu azan dia sholat ya dulu ada berubah bahasanya. Tapi kalau tadi langsung kontan dia cari kayu dia. Adil lo aja ada duluan ini ada waam lagi. Adil lo aja. Kamu jaga dan tapi kita rubah gaya setelah itu. Pulang kita kampung kita berikan hadiah, nanti dikasih uang ini untuk kamu, ini untuk anak. Nah, nanti kita berikan oleh-oleh. Bah, berubah. Kenapa yang kenanya di mana? Hatinya. Kita aja sholat dia dan sholat dengan beko kan, dulu. Sudah berubah arahnya. Kalau tadi kontan ya. Karena penting juga kita Bapak dan Ibu orang-orang yang tidak taat. Dulu kita di Bogor itu ada namanya Mas Berto. Dekat Gunung Putri Bogor itu ada namanya Mas Berto, masyarakat bertato. Datanglah kawan-kawan kita jemaah tabligh di situ. Ya masyarakat bertato, satu komunitas Mas Berto itu masyarakat bertato. Tapi datang ke sana silaturahmi, kemudian diberi makan orang tuh. Dikasih makan, dibujuk, dibuatkan chai, teh susu. Awal-awal marah dia. Lama-lama dia tanya, apa maksud bapak-bapak datang ke sini? Maka dijumpailah ketuanya, Rudi namanya, orang Palembang. Kami dan kami adalah saudara. Rupanya ada pula dari Minang, orang Minang Pak, orang Minang lagi. Tapi lama-lama karena kita takaruf dengan mereka, bujuk-bujuk mereka, alhamdulillah mereka menangis juga. Orang bilang kami ini Pak pelaku maksiat karena nengok dia bertato. Nah, padahal dia bertato itu punya usaha sendiri, bisa buat tato, buat sambal baju, ada usahanya. Dijamulah mereka, buat pengajian di tempat mereka, dia kumpulkan anggotanya, kita berikan makan. Saya pas di situ 2019 diminta ceramah di situ, Ustaz, minta ceramah. Rupanya mereka pun karena mereka terkesan, mereka pula yang menjamu kita. Awal-awal kita jamu. Setelah itu dari usahanya mereka sisihkanlah Bapak dan Ibu. Setiap Jumat mereka akan adakan Jumat berkah. Di mana mereka sholat Jumat, mereka buatkan Jumat berkah. Itu yang terkesan saya, yang bertato bisa berjumat berkah, jaga sholat berjamaah. Kadang-kadang kita ini menjadi sedih juga. Badan sehat, ada tato, ada harta banyak, tapi Jumat berkah kadang-kadang malas bersedekah. Nah itu yang kita terkesan. Ini kenapa mereka ini? Karena ada dakwah kepada mereka. Ada orang yang datang membujuk mereka. Sehingga kebaikan-kebaikan yang mula-mula mereka itu adalah mu'allaqul lil khair, menjadi kunci-kunci daripada penutup kebaikan, sekarang menjadi mafatilil khair, menjadi kunci-kunci kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Ada Bu? Cukup? Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang lebih dari kuasa, supaya majelis kita dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.